Haleluya. Saya exciting saudara. Kayaknya baru minggu lalu saya berdiri di tempat ini ya. Oleh anugerah Tuhan, Pak Gembala mempercayakan minggu ini untuk saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan dulu kita untuk sambut firman Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, amin. Kalau bulan ini Oktober, Pak Gembala kasih tema kita tentang kasih ya. Kasih kepada Tuhan, kepada Bapa kita di surga, juga terlebih kasih kita sesama manusia. Tadi Impression Worship sudah mengajak kita untuk memuji Tuhan. Temanya tentang kasih ya. Udah kasih senyum belum kiri kanan? Sudah ya? Udah kasih salam ya? Pak Edwin? Wah luar biasa Pak Edwin, dinas di Medan sekarang. Tiap minggu ya Pak Edwin? Oh enggak. Saya pikir tiap minggu. Puji Tuhan. Kalau minggu-minggu lalu, ini minggu keempat ya, Oktober ya. Oktober itu ada 5 minggu. Jadi kita sudah diajar kemarin ya. Pak Pada sampaikan tentang hukum yang terutama di Matius 22 ya. Matius 22. Boleh kita buka Alkitab kita? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya pagi ini saya mau ajak kita semua, saudara-saudara semua, untuk mendalami dan memahami apa sih yang Tuhan bilang, kasihlah sesamamu manusia. Jadi pagi ini saya akan bawakan tema kasihlah sesama manusia. Sudah dibuka Alkitabnya? Bagi saya ayat Matius 22, 37, 40 itu, saya ingat waktu saya sekolah minggu. Jadi sekolah minggu di Gereja Lahair Cijantung. Jadi kita dari TK ya, umur 5 tahun sampai mungkin SMP. Atau 12 tahun lah ya, SD. Jadi setiap minggu pagi, sekolah minggu itu, sebelum kita mulai ibadah, ini yang harus kita baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu. Jadi dari kecil ayat firman Tuhan ini sudah diajarkan, sudah diingatkan maksud saya. Dan ya kemarin Pak Pada sampaikan, saya pikir ya kasih itu identik dengan iman Kristen. Amin. Aminnya belum segenap hati. Amin. Jadi kalau dibilang kasih, ya kita tinggal di negara Indonesia ini yang mayoritas umat Muslim. Tapi kita orang Kristen, kalau dibilang bahas soal kasih atau kalimatnya ada kasih aja, mereka sudah mengidentifikasi, oh orang Kristen tuh. Kalau ada pertemuan-pertemuan, ada meeting, ya kalian aja coba anak-anak muda, komunitas, ngobrol. Terus kasih, kita bahasnya tentang kasih. Langsung kita, oh ini orang Kristen nih. Sama kayak, puji Tuhan, nah oh orang Kristen nih. Alhamdulillah, oh orang Muslim nih. Betul nggak? Nah, mari kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. 1, 2, 3 sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Terus lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, ada dua hukum yang terutama. Tuhan bilang pertama, kasihlah Tuhanmu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Ini merangkum semua apa yang tertulis di Taurat. Ya, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, di mana 5 kitab Taurat Musa itu dijabarkan ya bagaimana mengasihi Tuhan. Bahkan di hukum 10 firman Tuhan, beberapa minggu lalu saudara kita Carter sudah membahas itu ya. Dari 10 firman Tuhan, 1 sampai 4 itu
bagaimana menuntun kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Jangan ada patung, jangan ada menyembah, jangan ada Tuhan lain di hadapan Tuhan. Karena dia Tuhan yang pencemburu ya. Jadi, nah yang berikutnya, 6 hukum itu bagaimana hubungan kita antar sesama manusia. Jadi saudara, sekali lagi siang ini saya mau bahas tentang mengasihi sesama manusia. Ini judul klasik sebenarnya. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara semua udah sering mengasihi sama manusia. Iyalah, mengasihi sama manusia, kita harus mengasihi sama manusia. Tapi sekali lagi firman Tuhan bilang bahwa mengasihi sesama manusia itu setara ya. Setara dengan mengasihi Tuhan. Kalau tadi dibilang bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi bagaimana menjelaskannya? Pada kedua hukum inilah tergantung semua kitab, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi posisinya equal gitu ya. Jadi saudara kalau di rumah ada gantungan baju ya. Biasa gantungan baju 1, 2, 3. Nah, ini gantungan baju. Ini gantungan baju. Kita taruh baju yang pertama, kasihlah Tuhanmu. Di sebelahnya, kasihlah sama manusia. Walaupun yang kedua, tapi equal gitu ya. Bobotnya sama. Jadi jangan mentang-mentang, udah saya urusannya udah sama Tuhan aja. Enggak begitu. Karena bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kita melihat saudara kita yang kelihatan, kita bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan kalau kita mengasihi Tuhan, saudara kita. Saudara yang terlihat saja kita tidak mengasihi gitu ya. Nah, di sini sekali lagi, dalam Lukas 10, ada seorang Farisi bilang begini. Kita buka Lukas 10. Lukas 10, 25-37. Ceritakan seperti ini saudara. Ada seorang Farisi mencobai Tuhan ya. Lebih baik kita coba buka deh ceritanya bagaimana itu. Lukas 10. Saya bacakan buat saudara. Saudara perhatikan baik-baik ya. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Judul perikopnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ditulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Betul ya? Jadi saudara, kalau kita baca selanjutnya, ada seorang imam lewat. Dilihat orang yang udah babak belur, yang sudah dipukul, sudah dirampok segala macam, tapi dia cuma dari seberang lewatnya, cuma lihat doang. Nah, berikutnya ada seorang Lewi, sama juga lewat seberang juga. Nah, ada orang Samaria yang lewat di situ dan dia lihat orang itu. Kita tahu ya, orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Israel pada saat itu ya. Tapi apa yang dilakukan dengan orang itu, orang Samaria itu, ayat 33 katakan, "Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan di tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya."
sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ayat terakhir. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi saudara, mengasihi sesama manusia itu bukan cuma di mulut. Ya. Bukan cuma di kata-kata, tapi harus dilakukan. Percuma saudara, maaf kalau mau saya bilang. Kemarin saya ingat di doa malam Pak Dwi Kora sampaikan begini. Wah, kita habis berdoa sama-sama, bilang terus di antara yang berdoa ada yang bernubuat. Wah, ketemu Tuhan. Wah, pokoknya bahasanya segala macam. Kasih nubuatan segala macam. Ketemu Tuhan. Habis selesai doa, dia marah-marah. Bagaimana saudara? Habis ketemu Tuhan terus marah-marah. Kayaknya nggak pas ya. Wah saudara, matanya tertuju sama saya nih kayak bingung atau paham nih. Jadi saudara, judulnya mengasihi Tuhan itu bukan sesuatu hal yang hanya dikatakan. Orang suka bilang, kasihan ya. Kasihan itu kasih tak sampai saudara. Benar nggak? Saudara lagi bawa mobil, kasihan ya. Orang kecelakaan kasihan, tapi saudara nggak berhenti menolong. Lewat aja cuma bilang, kasihan ya. Kasihan itu kasih tak sampai saudara. Jadi kasih itu harus dinyatakan, harus diimplementasikan, harus dilakukan. Tuhan bilang. Jangan seperti imam tadi ya. Dia cuma melihat, terus jalan dari seberang, cuma lihat orang yang lagi sekarat. Nah, jangan kita yang statusnya udah orang percaya, orang yang sudah dibenarkan Tuhan, tapi kita cuma melakukan hal seperti itu. Kita yang bilang, wah percaya Yesus. Yesus itu adalah kasih. Tapi cuma di mulut, kita tidak mewujudkan kasih Yesus itu dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi, sekali lagi sepakat ya, kasih itu harus dinyatakan, harus dilakukan. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi, kita sama-sama baca ayat 29. Lukas 10 ayat 29. 1, 2. Nah, kenapa saya ajak kita baca ini? Supaya itu jadi pertanyaan kita setiap hari. Siapakah sesamaku manusia? Ya. Jangan kita lupa ini. Saudara, tadi kalau kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan sudah kasih kisi-kisinya, saudara. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama manusia kalau kita tidak tahu caranya mengasihi diri kita sendiri? Benar apa benar? Seorang anak, pernah saya katakan di mimbar ini, seorang anak nggak perlu diajarin berbohong, dia bisa bohong, benar nggak? Karena sudah ada benih dosa. Tapi perkara kebenaran firman Tuhan itu harus diajarkan, saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, ya hati-hati. Kalau suami istri bawaannya ribut terus di depan anak-anak, gambaran itu rusak, saudara. Anak nggak tahu bagaimana mengasihi pasangannya. Kalau dia udah jadi bapak-bapak, atau seorang putri udah jadi ibu-ibu, bagaimana mengasihi suaminya, bagaimana mengasihi istrinya, dia nggak ketemu gambarannya. Karena yang dia lihat, waktu dia kecil, dia lihat bapaknya mukulin istrinya, bapaknya mukulin ibunya. Ibunya nggak pernah hormat, nggak pernah tunduk sama bapaknya. Akhirnya tuh anak nggak tahu bagaimana mengasihi. Karena apa? Karena dia nggak punya gambaran yang jelas tentang mengasihi. Sekali lagi firman Tuhan bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, problemnya adalah, masalahnya adalah
Kita nggak punya standar yang sama, ya. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak punya standar mengasihi diri sendiri itu seperti apa. Bukan bicara egois loh. Wah, ntar gue gimana? Nggak mau berbagi. Ntar gue nggak dapet. Semuanya nggak bicara gitu, saudara. Bicara mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah kita memahami, kita mengerti, sebelum kita melakukan hal mengasihi bagi orang lain, buat orang lain, kita tahu juga bagaimana mengerti, bagaimana men-treatment diri kita gitu. Oh, mengasihi diri sendiri itu seperti ini gitu ya. Ada standarnya. Kita kalau semua di dunia ini ada standar ya, ada prosedur, ada protap. Prosedur tetap gitu yang tidak bisa berubah secara universal. Hukum alam juga begitu ya. Nah, kita juga begitu. Sesama manusia itu Tuhan sudah kasih apa? Sudah kasih standarnya sebenarnya. Tinggal kita mau cari tahu apa enggak. Gitu kan? Karena apa, saudara? Penting kita ngerti, oh standarnya mengasihi itu seperti ini. Jadi kalau saya mengasihi diri sendiri itu seperti ini. Kalau kita mengerti bagaimana mengasihi diri kita sendiri, kita juga akan benar mengasihi sesama kita manusia. Setuju? Soalnya begini, saudara, kalau kita hidup dari latar belakang, budaya, lingkungan, keluarga yang heterogen. Amin. Apalagi kita di Indonesia, berapa suku? Ya. Mungkin dari suku yang sebelah utara dengan suaranya yang keras, terus ketemu dengan orang yang dari sebelah tengah, orangnya lembut, terus ngobrol. Nah, mungkin orang, dia orangnya kasar, ngomongnya keras-keras. Padahal nggak ada hubungannya, saudara, mengasihi itu. Memang udah budayanya seperti itu. Sama seperti kalau kita kayak bertemu sama orang gunung ya. Orang gunung tuh kadang-kadang suaranya juga keras-keras karena rumahnya jauh-jauh ya kan. Di atas bukit, di pohon ini, jadi ngomongnya bisa teriak-teriak gitu. Woi, udah makan belum? Gitu kan. Dia kasar, padahal nawarin makan. Betul nggak? Padahal untuk mengekspresikan kasihnya, oi, udah minum belum? Udah ngopi belum? Gitu. Tapi orangnya, serem banget sih. Ngajak minum kopi sampai teriak-teriak begitu. Sementara, ya macam-macam ya. Saya pernah lihat di TV ya. Orang bersalaman aja nggak ketemu. Orang Sunda sama orang Jawa salaman nggak ketemu, saudara. Kalau orang Sunda begini dulu baru begini kan? Betul ya? Kalau orang Jawa kan begini dulu terus baru begini. Itu nggak ketemu, saudara. Loh, coba aja. Kalau tangan yang satu begini dulu, yang di depannya udah begini, yang habis ini begini, yang ini ditarik. Nggak ketemu kan? Tapi kan bukan terus bilang, wah mereka nggak saling mengasihi. Enggak. Karena perbedaan-perbedaan inilah jadinya kita harus punya standar yang sama, saudara. Seperti kalau yang sering yang sering naik pesawat ya, kan udah ada standar prosedur keselamatan penerbangan, betul nggak? Semua pilot itu harus tahu, pramugari harus tahu, penumpang juga harus tahu. Naik pesawat kan nggak boleh berhenti di tengah jalan kan? Pak, nggak bisa. Harus mendarat dulu baru. Tujuannya harus satu rute udah. Nggak bisa. Pak, saya berhenti di sini aja Pak. Beda dengan naik bus sama angkot. Kalau naik pesawat ya harus sampai ke tempat tujuan baru kita bisa turun. Jadi itu sifatnya universal. Nah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Jadi kalau dia kasih firman, berarti itu sanggup untuk kita lakukan. Amin. Nah, apa sih standar yang Tuhan berikan buat kita soal kasih?
Tadi kan firman Tuhan bilang, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, seperti dirimu sendiri itu, kita semua harus memiliki pemahaman yang sama. Ya, jangan kata orang lain, jangan kata dunia. Soalnya kata dunia sama kata Tuhan itu beda jauh, saudara. Kalau kata dunia tadi saya sudah bilang, mengasihi diri sendiri itu egois, maunya, siapa lu? Ngapain gua tolong-tolong lu? Gua aja belum banyak duitnya, gitu. Jadi bicara sesama manusia, kalau kata dunia itu egosentris. Ya kan? Yang penting gua dulu, yang penting saya dulu. Biarin aja. Sikut sana, sikut sini. Yang penting karir gua naik dulu. Yang penting bos bisa lihat hasil kerja gua dulu. Enggak, saudara. Tuhan bilang, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan sudah kasih yang seperti apa? Kalau kemarin Bro Carter sudah sampaikan ya, kasih apa? Agape, apalagi filial, kasih eros. Tapi kasih yang saya mau bahas siang hari ini, kita boleh buka 1 Korintus 13 ayat 4. Sudah ketemu? Jadi kalau selama ini kita melakukan atau kita mengajarkan pada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang, bagaimana mengasihi dengan cara kita, dengan cara adat, budaya, kultur, apa yang diajarkan keluarga kita, itu nggak salah, saudara. Tapi kita harus lebih naik level untuk memahami supaya kita punya standar yang sama. Bagaimana sih cara mengasihi? Yuk kita baca 1 Korintus 13 ayat 4. Bisa ditampilkan? Oke, kita baca semuanya dulu ya sampai ayat 7 ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung. Ini kasih, saudara. Ya, Rasul Paulus menuliskan ini supaya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya standar yang sama. Karena sekali lagi, kalau kita tidak punya standar yang sama, belum tentu orang yang kita mau sampaikan, kita menyatakan kasih kita kepadanya, menerima dengan benar atau merespon dengan benar. Paham maksud saya? Tuhan sudah kasih di sini. Ya. Kita bisa dengan cara kita, ya muda-mudi lah, anak muda, menyatakan cinta. Ya. Orang Batak, orang Jawa, orang Ambon, orang Papua, laki-laki punya cara masing-masing, ya enggak? Untuk menyatakan cinta. Belum lagi dia tipikalnya romantis enggak sih? Ya, dia introvert atau ekstrovert? Ya kita harus bisa memahami, benar enggak? Ya, kalau dari utara, Sumatera, saya pernah dengar teman bilang, "Dek, aku cinta sama kau. Ada pertanyaan?" Wah, bahaya. Aku cinta sama kau. Ada pertanyaan? Bingung lah ceweknya itu kan. Tanya apa ya? Begitu juga mungkin dari Jawa. Iya Pak. Gimana orang Jawa? Hah? Iya, enggak, maaf ya, saya bukan mendiskreditkan orang Batak, enggak. Tapi sekali lagi itulah karena kita tidak punya standar. Nah, Tuhan sudah kasih tahu nih.
Tadi kita bahas satu-satu ya. Kasih itu apa? Ayat 4. Sabar. Sabar itu seperti apa, saudara? Sabar itu bukan sabar, enggak. Banyak ya di WA grup tuh emoticon atau animasi sabar, cuma perlu saudara. Enggak. Sabar tapi menyimpan di hati, ya. Sabar, nanti loh, ada waktunya loh, biar Tuhan yang balas. Nah, itu bukan sabar, saudara. Ngancem, begitu suruh Tuhan lagi yang balas. Nggak boleh gitu ya. Jadi sabar itu adalah karakter, saudara. Ya, karakter yang harus dilatih gitu. Ya, bukan tiba-tiba muncul, wah, Tuhan saya bertobat, saya minta ampun, Tuhan biarlah kasih-Mu memenuhi hati saya, terus besok habis amin tiba-tiba dia jadi orang yang sabar. Enggak. Sabar itu harus dilatih, dibiasakan. Sabar, ya. Sabar itu saya coba mendefinisikan adalah seperti ini. Sabar itu menahan sesuatu yang harusnya itu boleh-boleh saja kita lakukan. Tapi tujuannya kita ada hal yang negatif di balik itu. Kita tahan, ya. Mengerti saudaraku ya? Saya ulang ya. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan suatu hal yang sebenarnya layak aja kita lakukan. Ya, untuk merespon segala sesuatu, tapi itu kita tidak lakukan. Karena tujuannya untuk mencelakakan orang itu, melakukan dampaknya negatif gitu ya. Orang bilang, oh marah, sabar. Karena marah itu mendatangkan dosa, saudara. Tuhan bilang, jangan padamkan amarah, jangan sampai materi terbenam, marahmu belum padam-padam gitu. Ada tuh firman Tuhan, saya aja kalimatnya agak belok-belok. Tapi percaya ada di firman Tuhan itu. Biarlah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Jadi marah itu jangan dipelihara, saudara. Ya. Oke, sabar ya. Jadi sabar. Marah pun tadi ya. Sabar. Anak muda harus sabar ya. Sabar sama papa mama. Ya. Puji Tuhan. Berikutnya apa? Murah hati. Kasih itu murah hati loh. Coba lihat kiri kanannya. Lihat di wajahnya ada murah hatinya enggak? Sama seperti orang Samaria yang tadi, saudara. Ya, Tuhan bilang, orang yang sesama manusia itu, orang yang bisa melihat kalau ada orang susah, orang butuh pertolongan, dia muncul belas kasihannya, dia murah hati. Ya, jadi murah hati itu bagian dari kasih. Murah hati itu tidak pelit, saudara. Murah hati itu lawan kata dari pelit. Ya, jangan pelit ya. Nah, sekali lagi, ya murah hati juga bukan berarti kita boros. Enggak, kita butuh hikmat murah hati. Ya. Menjadi kebanggaan orang tua kalau anak-anak kita murah hati, benar enggak? Enggak pernah tuh saya lihat atau saya dengar cerita, wih, luar biasa ini anak pelit banget ya, anaknya siapa ya? Enggak ada tuh kayaknya. Bener enggak? Ini kayak bikin malu orang tua kan. Lu pelit amat, lu luar biasa, bapak lu siapa sih? Enggak kan? Tapi luar biasa ya, dia murah hati. Nah, murah hati itu sekali lagi kita harus diajarkan dari kecil, saudara. Anak-anak juga akan melihat, oh murah hati itu seperti itu. Mama saya suka begini, papa saya suka begini. Ya. Jadi jangan heran. Wah tuh anak, kamu kok begini banget sih? Ya karena mungkin dia nggak tahu bagaimana belajar atau melakukan apa namanya murah hati itu seperti apa gitu. Tapi biarlah kita menjadi umat yang murah hati, amin. Ya. Jangan pelit, saudara. Tapi murah hati. Haleluya. Berikutnya, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jadi kayaknya satu paket ini ya. Membanggakan diri itu ya, orang yang membanggakan diri ya sombong.
pasti sombong. Nah, Tuhan bilang kalau kita mau melakukan kasih, ya jangan memegahkan diri. Ini gara-gara gue nih semua, kalau nggak ada gue mah nggak jadi. Ya. Saudara, ketua panitia nggak bisa apa-apa, saudara, kalau nggak ada anggota panitia, benar nggak? Kita mau Natal nih, ketua panitia udah dibentuk nih. Panitia udah dibentuk, ada ketua, bendahara, seksi ini. Ya. Jadi biarlah kita melakukan semua ini dalam paket lengkap, komplit, kasih. Di situ ada sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak sombong ya? Amin. Katakan amin, tidak sombong. Nah, anak muda kalau ada yang sombong kasih tahu. Suruh baca 1 Korintus 13 ini. Berikutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, dia tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya kasih itu sopan. Setuju ya? Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya kasih itu sopan. Kasih itu harus sopan, saudara. Ya. Kalau ada orang, hal-hal yang sederhana, lagi ngobrol orang tua, anak-anak muda, sopan kan begini ya, permisi gitu. Enggak sopan betul? Masih? Enggak gitu ya, tapi sopan. Melakukan yang tidak sopan, itu bukan kasih. Tapi kasih itu dia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu sopan, saudara. Ini banyak anak muda ya, jadi sama orang tua harus sopan. Sama orang yang lebih tua juga harus sopan. Yang orang lebih tua juga, yang lebih dewasa juga harus sopan juga ya, terhadap yang lebih muda. Karena Paulus juga perintahkan kepada Timotius, jangan kau muda terus dianggap remeh. Mari kita jadi orang yang sopan. Jadi, khususnya juga wanita-wanita ini. Laki-laki ingat ya, kamu harus berlaku sopan pada wanita-wanita. Apalagi yang sudah berdua-berdua nih. Harus berlaku sopan. Lakukan tindakan-tindakan bergaul, kalian harus sopan. Jangan lakukan yang tidak. Amin anak muda. Aminnya enggak. Luar biasa itu. Mantap. Puji Tuhan. Dan tidak mencari keuntungan sendiri. Apa maksudnya? Tidak mencari keuntungan sendiri. Ya, ada egoisnya betul, Bu. Kerja bareng nih. Cuma nama dia doang yang dapat nama. Cuma dia yang dapat nama. Cuma dia yang dapat keuntungan. Nggak boleh begitu. Padahal di belakangnya ada tim, ada orang-orang yang support. Gitu. Hasil project udah dibayar, dibawa kabur. Nggak dibagi-bagi. Bahkan yang sadisnya, suppliernya nggak dibayar. Wah, nggak boleh begitu, saudara ya. Ini ada supplier alat-alat kesehatan ini. Gimana rasanya kalau nggak dibayar? Pasti nggak mau kan? Jadi kita untung harus dibagi-bagi. Jadi kalau ada berkat harus dibagi-bagi. Harus kecipratan ya. Haleluya. Tidak pemarah. Nah, tadi saya sudah sempat singgung ya. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wah, ini yang agak kayaknya susah, Pak. Ibu-ibu gimana sama suami-suami? Bapak-bapak sama istri? Masalahnya kita manusia, kita cenderung menyimpan kesalahan orang lain. Benar gak? Awas ya, besok gantian loh. Ini perkara mungkin ya, tapi sekali lagi siang ini kita diingetin loh, benar-benar saudara. Ini saya juga diingetin. Jadi firmannya buat kita semua, amin. Bukan cuma stop, oke kita nggak boleh marah. Ya udah, saya nggak marah. Tapi di hati ini masih simpen kesel, masih simpen kecewa. Pada saat itu mungkin nggak marah. Tapi karena kita menyimpan kesalahan orang lain,
itu tinggal nunggu waktunya aja bisa meledak tuh. Sekali ya. Oh awas 2 kali loh. 3 kali gua nggak maafin loh. Ada yang begitu? Gimana Bu Malo? Bu Malo. Mama Boy? Enggak ya Bu. Tadi saya lihat geleng-geleng. Hah? Ya dulu ya boleh dulu karena kita belum mengenal Tuhan. Nah kita yang sudah terima anugerah keselamatan itu, aduh Tuhan, aduh saudara. Oh ya, tadi malam saya bukan promosi Netflix ya. Jadi saya mempersiapkan khotbah ini sampai jam 3 pagi saudara. Gara-garanya kenapa? Gara-garanya saya nonton Netflix. Tapi nontonnya bukan yang drakor. Bukan yang lain-lain. The Chosen saya nonton. Jadi The Chosen, Chosen apa The Chosen ya? Jadi itu film di seri di Netflix, ada 8 episode. Sekarang baru 8 episode, tapi kalau udah di luar udah nambah episode-nya. Jadi itu gara-gara saya sempat lihat di Fox News, gara-gara Israel sama Palestina, jadi saya 24 jam, bukan 24 jam lah. Pokoknya sampai di rumah nontonnya Fox, CNN. Lihat gejolak yang terjadi di Timur Tengah sana. Nah, tiba-tiba muncul iklan itu, The Chosen. Terus udah muncul di Netflix. Ya udah, saya kesempatan nonton tadi malam. Saya pikir udahlah, jam 9 stop, terus saya persiapan. 8 seri selesainya jam setengah 1, saudara. Tapi luar biasa, saya sarankan itu nonton ya, jangan drama Korea terus. Iya bener, itu The Chosen itu memberkati banyak orang loh. Saya bersyukur bisa masuk di Netflix tuh, supaya di Indonesia ini orang juga bisa lihat. Jadi kisah Yesus di dalam Injil Matius itu saya salut lah sama Dennis Jenkins. Jadi saya sendiri, wah saya dilawat Tuhan nih nonton film ini. Nah, balik lagi ke sini saudara ya, lupa. Jadi kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sampai di mana tadi ya? 6 ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, ada yang kuliah hukum di sini? Atau ada yang pernah dihukum? Saudara kalau saudara yang sarjana hukum jadi pengacara, jadi hakim gitu ya. Ini aduh kalau kita belajar firman Tuhan udah hebat lah saudara pastinya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Amin. Yang membuat kita bersukacita itu karena ada kebenaran, bukan karena ketidakadilan. Syukurin lu sih begini begitu. Enggak begitu saudara ya. Ya, kalau kita masih sering, lu nggak mau dengerin gue sih. Saya udah bilang sama kamu gini, kamu masih lakukan. Jerumus kan? Kejadian kan? Melendung kan? Nah, gitu. Jadi saudara, kalau ada hal-hal yang bukan menjadi alasan kita untuk bersukacita, kita jangan bersukacita, amin. Ya. Tapi biarlah kita bersukacitanya karena ada kebenaran. Kebenaran Tuhan dinyatakan, ya. Kebenaran Tuhan disampaikan, terus orang bertobat, orang terima Yesus. Wah, malaikat surga aja bersukacita, apalagi kita, saudara. Apa kebalik? Kita aja bersukacita, apa malaikat di surga lebih lagi dari malaikat surga ya? Kita harus bersukacita karena ada kebenaran yang disampaikan. Karena kebenaran dinyatakan. Itu kasih. Haleluya. Berikutnya. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ini sebenarnya ayat 4 sampai ayat 7 itu ada lagunya saudara. Tapi tadi saya coba sama pemusik. Generasi sekarang, ini lagu tahun 80-an. Kayaknya ngeblank semua. Enggak semua ya. Asher, keren ya. Saya mungkin Bu Aldi atau Bang Dwi Kora tahu loh lagu itu. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Pernah dengar lagu itu nggak? Nggak, ya udah nggak usah diterusin kalau gitu. Jadi saran saya saudara, kalau kita mau hafal firman Tuhan, kita harus buat lagunya. Makanya Daud ya, sebagai pemazmur, dia tuh buat lagunya supaya firman yang diwahyukan ya Tuhan kepada Daud itu melekat, dia bisa ingat. Makanya kalau seperti rusa rindu. Seperti rusa versinya banyak ya. Seperti rusa, kadang-kadang kita pemusik bingung nih. WL, seperti rusa. Yang mana Om? Ya. Jadi anak-anak muda, kita semua kalau kita mau ya, hal yang gampang untuk kita hafal firman Tuhan, bikin lagunya atau nyanyikan lagunya. Kita tahu lagunya. Karena apa? Kalau kita hafal lagunya pasti otomatis ngalir tuh kata-katanya firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak hafal ya udah kita stop. Ya. Balik lagi ke sini. Ia menutupi segala sesuatu. Maksudnya apa nih? Menutupi segala sesuatu. Kalau dia bohong, kalau dia salah, masa kita tutupi? Gimana menurut Ibu? Iya. Jadi menutupi segala sesuatu itu artinya gini. Kelemahan-kelemahan, ya saya mengumpamakan gini, pasangan ya, suami istri. Seorang istri itu menutupi kelemahan suaminya. Begitu pula juga seorang suami harus menutupi kelemahan pasangannya, istrinya. Anak-anak juga, kalian harus menjaga kehormatan orang tua kalian. Dengan apa? Menutupi segala kekurangannya, kelemahannya. Bukan dihumbar-humbar. Wah, bapak gua tuh emang tuh paling-paling tuh. Enggak begitu. Ya. Sekali lagi anak-anak, jaga kehormatan orang tuamu. Jangan perkara-perkara yang tidak perlu diceritakan ke teman-teman kalian, yang sifatnya mendiskreditkan walaupun dengan bercanda mungkin. Ya. Wah, bapak gua tuh, nyokap gua dipukulin lulu. Wah, enggak begini, itu enggak perlu diceritain, Saudara. Begitu juga bapak-bapak, sekali lagi bapak-bapak nih, yang gampang, ya kadang udah ngobrol sama temen-temennya, emang sih istri gua tuh, enggak boleh begitu. Begitu juga istri-istri, ya. Ada amin para istri? Amin. Mari kita saling menjaga kehormatan, menjaga pasangan kita, keluarga kita, jemaat kita. Ini maksudnya ini, saling menutupi ya seperti itu. Ya. Percaya. Nah, kasih itu percaya segala sesuatu. Kalau dunia mengajarkan bagaimana? Kebalikannya, Saudara. Lu jangan gampang percaya sama orang. Gampang ditipu lu ntar. Benar nggak? Tapi sekali lagi kita siang ini diingetin nih, pagi ini. Percaya segala sesuatu. Itu bukti nyata kasih, Saudara. Percaya segala sesuatu. Terus gimana Om? Gimana Pak kalau saya terus dibohongin terus? Ya itu mah, saya percaya kalau kita percaya firman Tuhan ini, Tuhan pasti bela, amin. Ya, Tuhan pasti bela deh. Kalau kita tulus ya, kalau kita percaya dan tulus melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan bela. Saya percaya itu. Saya di dunia, ya saya juga ada di sekuler, saya ada usaha gitu ya. Ada orang, wah Pak John sih, Pak John jangan gampang kasih ini, jangan percaya, jangan kasih nomor handphonenya. Udah, ntar main belakang lo deh, ntar langsung lo. Ntar suppliernya bisa langsung ke. Saya pikir nggak usah mikirkan hal itu. Rezeki Tuhan sudah yang apa? Rezeki itu sudah Tuhan yang atur, amin. Ya, jadi kalau kita berbisnis pun, ya kita harus percaya sama partner bisnis kita. Kalau dia melakukan hal yang salah, itu tanggung jawab dia sama Tuhan, Saudara. Supaya hati kita tetap tulus, kita nggak menyimpan kebencian, dendam, segala macam. Jadi kasih terus percaya segala sesuatu. Nah, kasih itu mengharapkan, amin. Seperti kita mengharapkan kedatangan Tuhan. Kasihlah yang menguatkan kita. Betul ya? Kita percaya Tuhan Yesus itu akan datang lagi kedua kali. Karena kita, itu harapan. Ini kita sebagai keluarga ya, keluarga. Jadi
sama sesama jemaat. Mari kita saling berharap yang baik buat saudara-saudara kita. Saya berharap dia bisa berubah. Ya. Jadi kalau kita melihat, ini orang kok begini banget sih, blow on banget sih, dikasih tahu nggak bisa. Saudara, yang nggak bisa berubah itu hanya Tuhan. Amin. Tapi kalau orang bisa, saudara, karena Tuhan bisa merubah hati, yang bisa merubah hati. Kita tinggal berdoa sama Tuhan, Tuhan ubah hatinya. Kita taruhkan pengharapan buat orang itu bahwa Tuhan bisa mengubah hatinya. Lihat aja, waktunya Tuhan dia akan berubah. Dia akan bangkit. Amin. Ya. Puji Tuhan. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi balik lagi ke poin pertama. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Biarin gue diomongin, biarin. Gak apa-apa. Biarin saya digosipin. Ya, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, suami istri sabar menanggung segala sesuatu. Anak-anak, ayo sabar menanggung segala sesuatu. Kalau mungkin orang tua kalian melihat, aduh, bapak sama ibu gue kok miskin banget. Orang lain anak-anak sudah punya ini, punya itu, temen gue punya ini, punya gitu. Tapi gue gak punya apa-apa. Sabar anak-anak. Ada waktunya Tuhan. Kalau kalian berdoa, ya, berkat Tuhan itu akan mengalir, akan tercurah. Jadi sabar aja. Sabar menanggung segala sesuatu. Nah, dari beberapa poin, ya, saya berharap kita semua pagi ini, siang ini memahami. Inilah standar yang Tuhan berikan buat kita semua. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita manusia dengan standar yang sudah Tuhan buat, yang Tuhan berikan. Rasul Paulus ini menuliskan ini buat jemaat di Korintus. Kalau kita lihat jemaat mula-mula, ya, kalau kita baca kisah para rasul, itu bagaimana mereka saling berbagi, bagaimana mereka saling mengunjungi, bagaimana mereka saling memperhatikan, sampai orang-orang di sekitar situ bingung. Wah, ada nih komunitas seperti ini. Akhirnya mereka rindui, mereka juga masuk. Maka firman Tuhan bilang di kisah Rasul 2 atau 4 ya. Maka Tuhan tambahkan orang, bilangan orang yang percaya. Karena apa? Karena ya, tingkah laku kita, interaksi kita, tindakan kita lakukan kasih. Saudara, dengan kita melakukan kasih, kita nggak perlu banyak omong, saudara. Ya. Kalau tadi kita baca 1 Korintus 13 ayat 1, ini bilang, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara bisa bernubuat, saudara bisa melayani ini, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa berdoa orang disembuhkan. Tapi kalau saudara tidak punya kasih, Paulus bilang, sia-sia. Omong kosong, tong kosong, bunyinya nyaring. Atau nyaring bunyinya, Bu? Nyaring bunyinya. Nggak ada isinya, saudara. Jadi biarlah apa yang kita katakan relevan dengan apa yang kita lakukan. Kasih. Sekali lagi kasih. Ini satu paket ya, saudara. Ya, kita lakukan sama-sama. Kita proses. Mungkin baru ada 3 poin yang bisa kita lakukan. Nggak masalah. Tapi kita mau belajar. Poin berikutnya. Kita mulai dari sabar. Kira meningkat. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita harus belajar, benar nggak? Belajarnya lewat mana? Kalau selama ini kita mungkin dapat pelajaran yang salah. Karena keluarga kita, orang tua kita belum bertobat. Mari berdoa. Kita lakukan, anak kita, aduh kok nggak berubah-berubah anak kita ya. Mari berdoa. Dan di gereja ini, saudara, kita mau belajar sama-sama. Nanti ada komsel. Kita bisa praktekkan di komsel. Ya, dengan memperhatikan satu sama lain. Juga ada alfa. Mari libatkan mereka alfa. Kalau kita cuma, oh kamu harus begini, harus dibawa, saudara, harus ditangkap supaya masuk komunitas, ya, biar mereka juga bisa merasakan kasih yang benar itu seperti apa. Amin. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini, saudara. Kalau kita cuma tinggal di gunung, ya, kita belum pernah lihat pantai, kita belum pernah lihat laut, terus besoknya kemudian ada orang yang dari orang pantai, orang laut ya,
Dia cuma bawa air laut sebotol aqua sama segenggam pasir. Sampailah ke gunung itu. Terus ngomong begini sama orang gunung. Woi, ini pantai nih. Pantai. Ini dari pantai, kau percaya nggak? Orang gunung bingung, oh ini pantai ya. Padahal cuma segenggam pasir dia bawa dari pantai sama sebotol air laut. Orang gunung nggak bakalan ngerti, saudara. Maksudnya orang gunung yang nggak lihat TV ya, nggak lihat iklan-iklan. Dia harus dibawa ke pantai, benar nggak? Supaya dia tahu, oh pantai ini, oh laut begini. Jadi saudara, ajak. Jangan cuma ngomong doang. Saya ke puncak, saya baru tahu puncak tuh umur saya 12 tahun karena ikut retreat sekolah minggu. Oh puncak begini ya. Dulu masih dingin tahun-tahun 80-an. Tapi sebelum saya pernah ke sana, saya nggak tahu puncak tuh harus bawa jaket, harus bawa kalau dingin, cuacanya dingin. Jadi saudara, mari ajak orang-orang untuk merasakan kasih Tuhan. Setuju? Jadi kita perlu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya betul. Kita harus sampaikan. Tapi jangan sebatas sampaikan, ajak. Ajak, amin? Oke, mari tim musik, kita memuji Tuhan. Saya mau akhiri. Oh ya, sebelum terakhir, kita baca satu ayat sama-sama. Ini terakhir nih, 1 Petrus 1 ayat 22. Ambil tim present worship, ayo maju. Haleluya. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya, 1 Petrus 1 ayat 22. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sekali lagi, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Lihat kiri kanan depan belakangnya. Jangan sampai nggak tahu namanya. Gimana mau mengasihi, namanya aja nggak tahu. Sekarang kita angkat pujian ini, terus samperin orang yang kita nggak tahu namanya. Ya, oke? Ayo kita bangkit berdiri. Kita harus bersungguh-sungguh, amin. Haleluya. Ini lagu lama, saudara. Sungguh alangkah baiknya, sungguh ayo samperin. Siapa yang belum kenal? Belum kenal namanya? Yes. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama. Stop. Saya mau tes dulu nih. Ibu Caroline, tahu nggak yang namanya pakai kaos hitam? Ini. Nah, jaket hitam. Nah, ini. Oh, mantap. Ini Yogi 1, itu Yogi 2 ya. Haleluya. Luis, kamu tahu nggak bapak-bapak yang ada di belakang pojok itu? Ayo. Nggak tahu, samperin. Tadi, saudara sekali lagi perhatikan, firman Tuhan bilang, kita harus bersungguh-sungguh untuk mengasihi, amin. Ya, bersungguh-sungguh mengasihi, gimana mau bersungguh-sungguh, namanya aja nggak tahu. Kita menjadi komunitas yang indah kalau kita saling mengasihi. Berkat-berkat Tuhan akan tercurah, amin, buat jemaat di sini. Haleluya. Seperti minyak di kepala Harun
yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Stop, sekali lagi. Angel, tahu nggak sama om yang pakai baju kotak-kotak itu? Kotak-kotak merah sama kotak-kotak coklat? Ayo. Samperin. Haleluya. Sekali lagi saudara, ini kita di sini bukan main-main cuma dengar firman Tuhan terus kita udahlah. Tapi sekali lagi firman Tuhan bilang kita harus bersungguh-sungguh mengasihi. Amin. Kita komunitas masih kecil. Nanti gimana kalau ada 1000 jemaat di sini? Kita nggak tahu namanya 1000, kita harus ngafalin. Haleluya. Amin. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapa, aku berdoa Tuhan biarlah kasih-Mu tercurah bagi setiap kami. Biarlah kami Tuhan menjadi komunitas yang indah di hadapan-Mu karena kami melakukan, kami menyatakan kasih kami buat saudara-saudara kami. Semuanya Tuhan. Mari Roh Kudus, Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu untuk kami sanggup melakukan firman Tuhan. Kami menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat ini, bahkan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Jadikan kami orang-orang yang taat firman Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kau yang memberkati pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Saya persilakan yang berdoa syafaat. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita bersepakat pada pagi hari menjelang siang hari ini untuk beberapa pokok doa, baik untuk jemaat di tempat ini maupun untuk kota kita atau bangsa kita dan bahkan untuk bangsa-bangsa. Mari kita bersepakat di dalam doa-doa yang akan saya naikkan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Baik di dalam keluarga kami, suami istri, orang tua anak, anak dengan anak, kakak beradik. Demikian juga di tengah-tengah komunitas, baik kami sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai, atau sebagai pebisnis ya Tuhan. Demikian juga Tuhan di dalam lingkungan di mana tempat kami tinggal di RT dan di RW kami ya Bapa. Dengan satpam yang ada di lingkungan kami, dengan orang-orang yang bekerja di kebersihan lingkungan rumah kami, orang-orang yang mungkin lalu lalang di sekitar kami juga mau mempraktekkan kasih itu kepada mereka ya Bapa. Sehingga mereka tahu bahwa kami adalah pengikut Kristus Yesus Tuhan. Dan kami percaya kalau ini kami lakukan terus menerus dengan kesungguhan hati kami akan melihat pintu untuk kami memberitakan Injil terbuka kepada setiap orang yang kami nyatakan kasih Kristus kepada mereka. Terima kasih, kami bersepakat juga berdoa buat saudara-saudara kami di jemaat-Mu, di tempat ini yang mengalami kelemahan tubuh dan sedang proses pemulihan. Baik itu Wiji maupun Wati, kami bawa saudara-saudara kami ini ke hadapan-Mu Tuhan. Bahkan mungkin teman-teman yang lain
Kami bawa mereka ke hadapan-Mu dan kami lepaskan kuasa bilur Yesus menyembuhkan secara sempurna saudara-saudara kami ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga mungkin ada keluarga-keluarga kami di tengah-tengah jemaat-Mu yang sedang bergumul, baik itu untuk pekerjaan, untuk teman hidup, untuk bisnisnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya terbuka pintu-pintu bisnis, terjadi terobosan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang bergumul dengan keluarga, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul dengan pekerjaan, ada pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap lamaran pekerjaan yang sudah disampaikan, dikirimkan, kami berdoa dalam otoritas-Mu, terbuka pintu-pintu pekerjaan buat saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Yang membutuhkan sekolah juga Tuhan, sekolah yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk biaya-biayanya Tuhan terbuka. Berkat-berkat terbuka, tercurah bagi setiap keluarga-keluarga di jemaat-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi keluarga yang sejahtera. Bahkan keluarga ini diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk sekolah TAB. Kami bersyukur Tuhan untuk Happy Holy Kid ya Bapak. Bertambah-tambah terus jumlah siswanya. Dan juga berkat-berkat secara finansial. Kami percaya dan kami bersyukur. Kami terima dengan ucapan syukur setiap pemeliharaan Tuhan bagi kedua sekolah TAB kami dan Happy Holy Kid ini. Terima kasih Bapak. Kami bersepakat juga sebagai warga negara Indonesia yang baik di tengah-tengah bangsa yang sedang mempersiapkan pesta demokrasi tahun 2024. Dan hari-hari ini adalah hari-hari penentuan. Kami bersepakat membawa bangsa ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pasangan capres dan cawapres yang sudah mengumumkan, bahkan yang akan mengumumkan. Kami tahu mereka semua adalah anak-anak bangsa yang terbaik yang Tuhan munculkan atas bangsa kami ini. Tapi kami tahu Tuhan ada pasangan yang Tuhan memang mau mereka memimpin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Itu sebabnya Tuhan, mari Roh Kudus bicara kepada setiap kami warga negara Indonesia yang ada di dalam maupun di luar negeri untuk ditaruhkan Roh Kudus calon presiden dan cawapres yang akan menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 ini ya Bapak. Kami tahu Roh Kudus Engkau bekerja di hati setiap kami. Dari 3 pasangan yang terbaik, anak-anak bangsa yang terbaik. Ada 1 pasangan yang Tuhan mau percayakan untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Taruhkan itu ya Roh Kudus di hati setiap kami warga negara Indonesia. Setiap kami ambil bagian yang memang sudah dapat jatah untuk memilih. Semuanya memilih Tuhan. Tidak ada golput. Kami katakan tidak ada golput. Dan kami berdoa seluruh rangkaian sebentar lagi akan masuk kampanye di bulan November, Desember, dan masa tenang dan masa pemilunya tahun 2024 bulan Februari ini. Kami berdoa semua dalam masa ini terjadi dengan aman, damai, sejahtera. Semuanya boleh bersaudara satu dengan yang lainnya, sekalipun pilihan yang diusungnya berbeda. Tetapi kami berdoa kuasa Tuhan turun atas setiap warga negara Indonesia, sehingga kami melakukan prosesi pesta demokrasi kami yang terbesar tahun depan itu dengan sejahtera, dengan sukacita, dengan aman, dengan damai. Karena ada Tuhan di Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga bersepakat berdoa untuk kondisi dunia ini Tuhan. Sekalipun firman Tuhan sudah menubuatkan dan kami suruh membuka mata dan aware terhadap tanda-tanda zaman akhir. Tapi kami berdoa Tuhan bersepakat pagi hari ini membawa apa yang terjadi dengan Rusia, dengan Ukraina yang sudah 1 tahun lebih Tuhan. Demikian juga Tuhan kondisi di Timur Tengah. Hamas dengan Israel ya Bapak. Bahkan juga Tuhan Taiwan dengan China Tuhan. Dan beberapa negara bagian di Afrika. Juga di Timur Tengah di luar Israel dengan Hamas. Kami berdoa Bapak bangsa-bangsa yang sedang bertikai. Tuhan ada banyak korban yang mati dengan sia-sia. Baik anak-anak, baik orang-orang tua, baik ibu-ibu ataupun suami-suami. Tuhan kami berdoa membawa
ke hadapan-Mu setiap bangsa-bangsa ini. Kami mau lepaskan damai sejahtera-Mu atas bangsa-bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah para pemimpin-pemimpinnya. Jamah para pemimpin-pemimpinnya, tidak hanya pikirannya tapi hatinya juga dijamah Tuhan. Untuk mereka boleh melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu membawa dampak. Ada banyak kematian yang sia-sia, ada banyak kerusakan dan itu mempengaruhi seluruh dunia ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anugerah Tuhan turun atas setiap bangsa-bangsa ini ya Bapa. Pemimpin-pemimpin bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami beritakan, kami katakan firman Tuhan kepada setiap mereka, biarlah berhenti peperangan, berhenti kekacauan, berhenti kekerasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, inilah waktunya gereja bangkit Tuhan. Ini waktunya umat-Mu bangkit Tuhan. Di negara-negara tersebut juga Tuhan. Biarlah umat Tuhan tetap bangkit, tetap punya pengharapan, tetap punya kasih untuk dinyatakan atas setiap orang-orang di negara. Amin. Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, Tuhan hari ya Tuhan, Tuhan mencari umat-Mu yang berseru dengan sungguh-sungguh hati di negara-negara tersebut. Dan kami percaya Tuhan memberikan kekuatannya, Tuhan memberikan pengurapannya, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa-doa orang benar tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia kembali Tuhan. Kami berdoa juga untuk curah hujan turun di daerah-daerah yang belum mendapatkan hujan. Karena kami mendengar ada banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan hujan dan air mulai kekurangan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah hujan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja atas setiap daerah di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah pusat sampai daerah dalam menangani setiap masalah-masalah yang berdampak akibat cuaca ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan bekerja atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini, untuk kota dan bangsa kami juga bahkan bangsa-bangsa yang kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa, yang kami tahu Engkau mendengar dan menjawab doa orang benar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Odi. Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak John yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini gembala kita tidak bersama kita. Beliau mengikuti Konas dan dilanjutkan pelayanan di Toraja. Kita berdoa supaya beliau kembali dengan selamat sukacita. Setelah ibadah jam 12 ada pelajaran Alfa. Bapak Ibu peserta yang sudah ngikutin jangan pulang dulu. Baik, kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Mari sekali lagi yuk Bapak Ibu, beri salam yang paling terbaik buat kiri kananmu, depan belakang. Ayo, 5 orang minimal. Senyum yang paling terbaik yang bisa Bapak Ibu berikan, sampaikan itu, biar kasih itu dinyatakan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Yes. All the glory, all the honor be unto the Lord Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. I sing, oh, praise the name of
Oh Lord, oh Lord, our God. Haleluya, haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih, biarlah kami semakin hari semakin mengasihi sesama kami Tuhan. Seperti Engkau mengasihi jemaat-Mu ya Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, mari arahkan hati kita kepada Bapa di surga untuk kita menerima berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Bapa di surga dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan terima berkat yang sempurna itu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Ya, kepada Bapak Ibu Saudara, para jemaat diharapkan tidak pulang dulu karena ada ucapan syukur dari Bapak kita, Bapak Edwin yang kemarin berulang tahun ya. Jadi diharapkan tidak segera kembali ke rumah, bisa menikmati jamuan kasih di belakang Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Haleluya. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam
memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.